dan 13. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya, bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya bersama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Silakan duduk sekalian. Berbahagialah kita yang mendengarkan, membaca firman kehidupan ini dan juga mentaatinya, mencamkannya dalam hidupnya. Dan kiranya Allah Roh Kudus berkenan mengukirkan firman yang ia nafaskan, firman yang hidup ini dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel di website lifehack.org yang judulnya How to Start a New Life Without Sacrificing Everything You Have. Saudara bisa Google sendiri artikelnya, bisa baca. Tujuan saya bukan mengkopas artikelnya, tetapi saya hanya akan highlight beberapa poin. Dan dalam artikel itu yang berbicara bagaimana sih memulai hidup baru tanpa mengorbankan semua yang kamu miliki saat ini. Penulisnya Dan Matthews mengurai setahu saya sekitar 10-12 poin. Salah satu dia mengatakan always learn something new, ya, selalu belajar sesuatu yang baru. Yang lain dia katakan maintain a meaningful social circle, ya, pelihara lingkaran sosial yang berarti, yang bermakna. Ya. Lalu pay attention to your dreams, ya, perhatikan mimpi-mimpi hidupmu, apa yang mau capai. Dan artikel itu ditutup dengan satu subheading yang mengatakan remember it's your life. Dan berapa ada saudara yang suka Bon Jovi mungkin pam pam. It's your life. It is your life. Bahkan di artikel tersebut Dan Matthews mengatakan salah satu cara kita untuk mengurai, mengetahui apa yang kita mau dapatkan dalam hidup kita adalah membuat yang namanya vision board. Kalau saudara nggak tahu, saya tunjukkan sama saudara. Dia memberikan link di artikel. Contohnya vision board ini seperti ini. Jadi ini pada dasarnya semacam collage yang kita bikin untuk menggambarkan hidup seperti apa sih yang aku mau miliki. Kalau saudara nggak bisa baca, saya bacain beberapa contohnya. Ada kalimat di situ, ya. She believed she could, so she did. Ya. Karena dia percaya dia bisa, maka dia lakukan. Ya. Terus choose happy, ya. Atau today is gonna be a good day. Ini akan menjadi hari yang baik. Vision board berikutnya yang lain misalnya, ya, ada di situ make a difference. Endless possibilities, ya, kemungkinannya tidak terbatas. Terus meet siapa itu Oprah gitu, ya, mungkin dia merasa kalau udah ketemu dan diwawancara atau diperhatikan atau masuk radarnya Oprah Winfrey, itu artinya kamu sudah living the life. Yang terakhir, ini rupanya seorang yang bernama Mia, ya, kalau saudara itu Mia ada di tengah, at the center gitu, ya. Terus kiri kanan depan belakang keluar dari hidup Mia itu adalah apa? You can do it, ya. Time to travel, ya. Kemana lokasi travel impianmu gitu, ya. Academic achievement seperti saudara bisa lihat gambar itu, ya, buku-buku dan toga dan seterusnya. New home dan tentu saja love. Saudara bicara soal memulai hidup baru, hidup. Saya pikir ini satu pertanyaan yang ditanya atau di-highlight oleh firman Tuhan hari ini. Pertanyaan lain ini. What kind of life does God give us? Hidup seperti apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Dan saya tidak bicara di sini soal hidup yang saudara miliki sekarang, karena saya yakin saudara hidup gitu, ya, hidup bisa nafas, bisa jalan, beraktivitas. Tapi hidup yang dimaksud oleh Injil Yohanes, hidup yang baru, hidup yang kekal. Hidup seperti apa sih? Dan ada 3 kata yang saya mau saudara ingat, 3 kata yang saya yakin, walaupun saya taruh dalam bahasa Inggris, tapi ini bahasa Inggris yang saya yakin 90% lebih saudara tahu gitu, ya. Hidup yang Tuhan memberikan pada kita ada 3 hal. Accessible,
impossible, incredible. Bisa ulang? Apa? Accessible, impossible, incredible. Ya, jadi Tuhan memberikan kita, God gives us a life that is accessible, dapat diakses, impossible, tidak mungkin, mustahil, dan incredible, luar biasa, tidak masuk di akal gitu ya. Apa sih maksudnya gitu ya? Yuk kita lihat. Pertama, Allah memberikan kita hidup yang accessible. Ini ayat 6 sampai 8. Ya, ayat 6 sampai 8, kalau saudara lihat di situ dibuka dan ini sekali lagi melanjutkan alur berpikir Yohanes yang kita sudah lihat minggu lalu ya. Saudara bisa lihat sendiri pada mulanya adalah firman dan seterusnya gitu ya. Bahkan kalau saudara melihat sebetulnya ada kata yang berkaitan, itu ada kata firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, lalu itu bicara tentang hidup, lalu bicara terang-terang. Jadi firman, hidup, terang-terang, dan begitu ayat 5 berhenti masuk sepertinya kalau saudara perhatikan seperti mengganggu alur berpikir ini, ya. Tahu-tahu kok cerita tentang seorang yang diutus Allah. Yohanes, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai witness, sebagai saksi. Kata saksi yang dipakai di situ adalah kata legal, kata saksi mata seperti di pengadilan gitu ya. Datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, tadi saya sempat cerita di artikel yang di depan itu ada hyperlink ke vision board. Saudara tahu istilah hyperlink ya? Semua di sini tahu. Saudara buka artikel ya, terus ada linknya biasanya. Kalau mau baca detail lihat sini, klik langsung ke artikel lain. Nah ini kita kalau udah hidup sejak zaman internet udah terbiasa sekali pakai hyperlink. Tapi tahukah saudara bahwa sebetulnya ide hyperlink itu ada di Alkitab? Alkitab saudara, entah itu dalam bentuk fisik atau di bentuk app, adalah buku yang paling terhyperlink di seluruh dunia. Saya nggak ada chartnya di sini, tapi saya bisa jamin, kalau saudara, if you know your Bible, saudara akan menemukan ada begitu banyak ide, kutipan, konsep, tata bahasa, alur cerita, bayang-bayang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang saling connect satu sama lain. Bahkan kalau Alkitab saudara seperti Alkitab punya saya, saudara akan menemukan bahwa di bagian bawah itu ada ayat-ayat sambungannya menunjukkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru, ini sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya. Buku yang paling terhyperlink. Jadi saya masih ingat lagi, kalau nggak salah tahun lalu atau tahun sebelumnya gitu ya, lagi khotbah dari kitab Wahyu, mungkin berapa saudara masih ingat, dan saya sempat bilang di depan bahwa kitab Wahyu yang juga ditulis oleh penulis yang sama yang nulis Injil Yohanes adalah kitab yang paling banyak, paling syarat isinya tentang Perjanjian Lama. Entah dalam bentuk, tidak banyak dalam bentuk kutipan, tapi dalam bentuk bayang-bayang, kiasan, gaya bahasa. Saya masih ingat lagi saat saya bawain seri kitab Wahyu, Pak Senjaya juga membawakan seri, ada yang ingat gak buku apa? Filipi ya, surat Filipi. Tapi saya sadar sebetulnya bukan aja surat Filipi, bukan aja kitab Wahyu, bukan aja Injil Yohanes. Tapi kalau saudara akan menemukan bahwa setiap buku di Perjanjian Lama, mulai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, sebetulnya sangat-sangat hyperlink dengan Perjanjian Lama. Saya malah ingat berapa kali kalau saudara perhatikan waktu Pak Senjaya khotbah surat Filipi berulang kali, setiap kali dia mengatakan ini yang Paulus katakan, tetapi yang Paulus katakan ini punya bayang-bayang di Perjanjian Lama. Not something new, ya. Dan ini tujuannya Yohanes diutus. Di situ dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Nah, saudara, kenapa sih Yohanes ini penting? Pertama, saudara, Yohanes itu dikontraskan dengan Yesus. Yesus di situ dikatakan firman bersama dengan Allah. Ia adalah Allah. Ayat 6, datanglah seseorang. There comes a man, just an ordinary man. Ya, seorang manusia. Namanya Yohanes, dia bukan Allah tetapi dia diutus oleh Allah. Dia bukan terang, he is not the light, he is a light. Ya. Walaupun Yohanes ini hanya manusia dan hanya sebuah terang, tetapi peran dia tidak kecil. Saya percaya alasan utama mengapa Yohanes disisipkan di sini adalah untuk menunjukkan kepada pembaca saat itu dan pendengar hari ini bahwa Yohanes itu menandai babak baru dari apa yang Allah lakukan di Perjanjian Lama dan sekarang babak baru dimulai dengan Kristus. Tetapi babak baru itu harus dimulai dengan kedatangan Yohanes. Kita nggak ada waktu untuk lihatnya, saudara bisa lihat di Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, semua
tiga-tiganya dimulai dengan kedatangan Yohanes. Karena bisa dikatakan Yohaneslah yang menyambung apa yang kalau di perjanjian lama itu seperti kisah epik, kisah besar, penuh pertanyaan, penuh konsep, penuh janji, tapi belum ada selesainya. Ya, saya masih ingat, nggak tahu di sini saudara ngalamin nggak nonton Lord of the Rings yang pertama, Fellowship of the Ring. Ya, itu masih bioskopnya udah nggak ada sekarang, di City dulu, kalau nggak salah di Chinatown. Saya masih ingat ngantri itu. Jadi mungkin penonton pertama hari pertama. Dan di antrian itu, antrian sangat panjang. Saya masih ingat itu sebelum masuk tinggal 5 meter saya masih menyelesaikan 5 halaman terakhir dari bukunya Tolkien. Ya, karena saya pengen baca dulu bukunya gitu ya, pengen tahu, penasaran. Dan saya masih ingat pertama kali nonton film itu, wah epic banget, keren gitu ya. Tapi buat saudara yang ngalamin nonton film ini pertama kali, bukan streaming di Netflix, saudara bisa nonton back to back gitu ya. 1, 2, 3, saya ingat begitu filmnya selesai. Saya feel very satisfied tapi juga very disappointed. Karena cuma di sini gitu ya. Frodo dan Sam bersiap-siap pergi ke Mordor dan Aragorn dan teman-temannya pergi ke sana, teman-temannya lain ke sini dan belum selesai ceritanya. Nah itu saudara, itu yang terjadi dengan perjanjian lama. Semua orang Yahudi di akhir perjanjian lama itu seperti tahu Allah sudah menjadikan sesuatu. Allah menjanjikan akan mengutus Mesias, akan menjanjikan datangnya kerajaan yang baru, tetapi ceritanya belum selesai. Dan Yohanes itu diutus untuk menyaksikan, walaupun dia bukan terang, tapi dia menunjukkan kepada the light, sent by God, sent from God, dituju pada terang. Nah saudara, apa sih saya pikir mungkin kita bisa aplikasikan ini at this point, di poin pertama. Pertama artinya kebenaran tentang keselamatan, tentang Allah itu sangat-sangat accessible. Allah memberikan hidup yang bukan kita harus pergi ke gunung tertentu, puasa, ngelakukan ritual tertentu. It's very, istilahnya down to earth gitu ya. Bahasa yang dipakai, situasi yang dipakai. Sepertinya Allah itu seperti seorang, mungkin seorang yang punya double PhD atau bahkan triple PhD. Coba ngajarin matematika sama anak umur 4 tahun. Dia gak mungkin pakai bahasanya perguruan tinggi, betul gak? Dia pakai bahasa, pakai ilustrasi, pakai kiasan, pakai cara yang anak itu ngerti. Dan itulah cara Allah menunjukkan terangnya pada kita. Menunjukkan terangnya pada umatnya. Artinya umatnya pada saat itu dan kita hari ini kita sebetulnya punya enough light to get to know him. Iman Kristen dan kebenaran tentang Allah, tentang Yesus itu sebetulnya cukup terang. Dan pertanyaan saya bagi saudara hari ini, what do you do with the access that you have? Apa yang saudara lakukan dengan terang yang saudara miliki sekarang? Sering saudara dalam pengalaman saya pelayanan, orang tuh kayak gini. Punya banyak pertanyaan. Dan saudara sekali lagi, pertanyaan itu fine. Punya banyak keraguan. Sekali keraguan itu nggak ada salahnya. Tapi problemnya adalah seringkali gini. Mereka seringkali menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan keraguan mereka tentang Tuhan untuk sebagai excuse tidak percaya dan mengikuti terang yang mereka miliki. Ngerti maksudnya ya? Jadi mereka tahu gitu, aku tahu bahwa aku nih harusnya bertobat. Aku tahu bahwa dosa itu membawa murka Tuhan. Aku tahu aku harusnya berbalik pada Kristus. Tetapi I have all these questions yang aku not sure. Dan kalau semuanya belum kejawab, atau kalau Tuhan belum memberkati atau mengatur hidup sesuai dengan kemauanku, aku gak mau deal sama terang yang aku miliki. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kenapa? Ayat 7 situ bilangnya, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kita punya enough light sebetulnya. Yang Allah tunjukkan melalui firman-Nya, melalui orang sekitar kita. Saya cukup yakin kalau dihitung-hitung, artinya kalau ngeliat wajah saudara, kebanyakan dari saudara mungkin sampai sekarang bulan Mei udah dengar berapa jam khotbah, berapa ayat firman Tuhan, berapa podcast yang baik. What do you do with the light that you have? Apa yang saudara lakukan dengan orang yang mengabarkan dan membagikan Injil firman Tuhan bagi saudara? It is accessible. Tadi accessible, ada ingat? Yang kedua apa? Accessible, impossible, thank you. Ya, God gives us a life that is impossible. Nah, ini kenapa impossible saudara? Ayat 9-11, saya bacain dulu ya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia,
Dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tentu saja terang yang sesungguhnya, the true light, ini berbicara tentang Yesus Kristus. Dia di sini disebut sebagai terang yang sesungguhnya, mengatakan dia adalah the true, the final, the fulfilled revelation. Setelah Yesus, selain Yesus, tanpa Yesus tidak ada terang lain yang bisa membuat saudara dan saya mengenal Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya saudara, di satu pihak memang mendalami dan mempelajari iman Kristen bisa sangat-sangat kompleks. Tapi di satu pihak lain juga bisa sangat-sangat simple. Contohnya salah satu cara saudara mengakses misalnya ajaran palsu, ajaran sesat, ajaran yang betul-betul bertolak belakang dengan kekristenan adalah saudara tinggal tanya pendirinya atau pengikutnya, what do they think about Jesus? Very easy, very simple. Ya, dan setiap kali mereka bisa memberikan jawaban yang enggak jelas, kabur, apalagi totally bertolak belakang dengan apa yang kita tahu, apa yang Yesus, bagaimana Yesus digambarkan di Alkitab, kita bisa yakin 100%. Yang mereka percaya itu salah, menyesatkan, dan membinasakan. Nah, bicara soal terang, di sini dikatakan terang yang datang ke dunia, ya. Dunia yang waktu dikatakan terang di sini ya, dikatakan sedang datang ke dalam dunia. Nah, saudara pernah ingat bahwa di dalam kosakata Yohanes, setiap kali dia menggunakan kata dunia atau world, dia tidak sedang bicara tentang planet bumi, ya, third from the sun gitu istilahnya, ya, planet ketiga dari matahari. Bukan, dia sedang bicara tentang seluruh manusia dalam sikap natur mereka yang memberontak pada Allah. Oke, jadi setiap kali saudara 9 out of 10 atau mungkin hampir setiap kali Yohanes menggunakan kata dunia, dia tidak sedang berbicara tentang seluruh orang di dunia, bukan tentang populasi, tetapi tentang sikap hati mereka terhadap Tuhan. Di mana tidak ada satu orang pun yang secara natur itu mencari Tuhan, mau mengenal Tuhan, apalagi mencintai Tuhan. Saya berikan beberapa contoh. Berapa tahun lalu, berapa pemuda di sini ingat saya pernah bahas topik yang namanya transhumanism. Mungkin saudara nggak sadar gitu ya. Tapi ini ada satu gerakan yang cukup gencar yang tujuannya adalah mentransform manusia atau humanity dengan mengimprove kecerdasan, kekuatan fisik, dan panca indera kita dengan berbagai macam sarana teknologi. Sadar nggak sadar sebetulnya kita sudah masuk ke situ gitu ya. Kita menggunakan smartphone kita, gadget tertentu untuk mengupgrade kemampuan keterbatasan kita. Saya yakin kebanyakan kita ya mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di gadget kita daripada hal-hal lain, betul nggak? Ya. Karena sekarang gadget ini memberikan kita akses kepada 1001 hal yang saya tahu banyak yang berguna, banyak yang helpful. Saya tidak bermaksud mengesampingkan semuanya. Tetapi yang jadi problem adalah cara berpikir di balik transhumanism itu adalah ini. Bahwa manusia, humanity is broken. Terbatas, rusak, kaput. Something wrong with us gitu ya. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan upgrade. Kita ini perlu di-upgrade. Kita ini perlu upgrade dan sekarang teknologi tersedia untuk memastikan potensial kita yang kita cari-cari seperti vision board tadi itu terpenuhi semuanya. Ya. Dan sekarang bisa dibilang, ngomong kasarnya, apa sih yang mustahil yang tidak bisa dicapai dengan teknologi? Dengan kata lain, manusia berusaha mencari cara gimana aku bisa jadi seperti Tuhan. Saudara, sedikit banyak itu yang kita lakuin sekarang, betul nggak? Coba kalau saya tanya, misalnya saudara tahu-tahu ada masalah atau problem atau berita, apa the first thing yang biasa saudara lakukan apa? Saya nggak bakal minta acung tangan, tapi banyak dari saudara itu yang berpikir apa yang Tuhan mau, atau bahkan berdoa, atau minta tolong sama Tuhan. Saya kira kebanyakan dari kita, kalau saudara seperti saya, yang kita lakukan adalah kita lihat gadget kita. Ya, kita coba extend keterbatasan kita. Aku nggak tahu nih soal ini. Barusan pendeta ngomong soal ini, aku nggak tahu nih. I have to know, and I can know. Ya, apalagi sekarang bisa tanya sama ChatGPT gitu ya. Whatever, tinggal ketik terus keluar. Kita seperti extend ketidakterbatasan kita dan menjadi seperti Tuhan. Salah satu penulis favorit saya tentang bidang ini,
John Lennox, kalau saudara tahu ya, dia profesor emeritus di bidang matematika, seorang Kristen yang sangat cinta Tuhan dan membela, menceritakan tentang iman Kristen. Kalau nggak salah tahun lalu atau tahun sebelumnya dia menulis buku judulnya 2084, Artificial Intelligence and the Future of Humanity. Dan ini yang dikatakan. Man thinks he can become God. But infinitely greater than that is the fact that God thought of becoming human. Manusia berpikir ia bisa menjadi Tuhan. Itu problem kita dari zamannya kejatuhan. Ya. Engkau akan menjadi seperti Allah. You will be like God. Tetapi yang jauh lebih luar biasa lagi adalah Tuhan yang berpikir mau menjadi manusia. Saudara, waktu Yohanes mengatakan, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tadi ayat 10. Tetapi dunia tidak mengenalnya, ini yang dimaksud. Artinya dunia tidak mau mengakui dia sebagai penciptanya. Yang kita cari adalah, I need upgrade. Aku perlu memaksimalkan potensialku. Aku harus memastikan supaya orang-orang mengikuti aku punya vision board. Mungkin kebanyakan saudara gak punya vision board seperti yang saya tunjukkan di atas. Tapi you have it in your mind, saya yakin. Itu yang bikin saudara bangun jam 2 pagi dan do something whatever. Itu yang bikin saudara begadang. Itu yang bikin saudara kerja keras, mencari pasangan, mencucurkan air mata. Saya yakin kebanyakan saudara, kalau saudara pernah marah, sedih, kecewa minggu ini, itu salah satu. Karena sesuatu yang ada dalam vision board saudara itu entah dikecewakan, digagalkan, berhasil, dan lain seterusnya. Entah kita punya vision board secara fisik atau enggak, kita semua berpikir kita mau jadi seperti Tuhan. Kita mungkin gak pikir gue mau jadi seperti Tuhan, tapi kita mau seperti itu, tidak terbatas, tidak terhingga. Saudara, dibilang agama pun serupa, makanya dia bilang di situ bukan saja dunia tidak mengenalnya, perhatikan yang lebih tragis dan menyedihkan adalah ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dia tentu saja berbicara kepada bangsa Israel, orang Yahudi, umat pilihan Tuhan. Yang kalau kita lihat sejarahnya di perjanjian lama berulang-ulang kali Allah menjanjikan, menubuatkan, menggunakan 1001 cara untuk mengajar cuma satu bangsa di antara seluruh dunia tentang siapa dia, apa yang dia tuntut dari manusia. Saudara, kalau saudara bisa Google sendiri, saya nggak ada di slide. Lihat deh peta Israel, ya. Mau itu peta Israel zaman sekarang, peta Israel zaman dulu. Saudara akan menemukan Israel itu tuh kecil banget gitu ya. Cuman satu petak tanah dan kiri kanan depan belakang bisa dibilang itu semua bangsa-bangsa besar. Oke, istilahnya mah kalau kita bicara Israel sekarang, kayak kita ambil aja satu suburb di Melbourne gitu ya. Sunshine, kecil gitu ya. Mungkin kalau ngomong orang yang baru datang ke Melbourne atau nggak tahu Australia, nggak tahu apa itu Sunshine gitu ya. Kecil, tidak signifikan, tapi Allah berkenan menyatakan dirinya kepada grup, kepada orang ini. A bunch of insignificant tribe. Apalagi pada zaman Yesus, pada zaman Yohanes datang, bukan aja insignifikan kecil, tapi sekarang di bawah penjajahan, sama sekali nggak ada artinya. Tetapi waktu ia datang kepada milik kepunyanya, sebagai Mesias yang dijanjikan, sebagai Raja yang selama ini mereka nantikan, yang Allah sudah janjikan selama beribu tahun melalui 1001 cara, dan Allah sudah tunjukkan sedemikian rupa sehingga begitu Mesias datang, orang yang percaya dan menantikan dia seharusnya tahu, this is the one. Enggak salah lagi. Ya. Karena Allah menggunakan begitu banyak cara untuk menubuatkan, misalnya dia lahir dari anak seorang perawan, lahir di Bethlehem, ya, melakukan mujizat, nubuatan dan bangkit dan menderita dan ditolak dan seterusnya gitu ya. Melalui tindakannya, kata-katanya, hidupnya, orang harusnya bisa tahu inilah Mesias yang dinantikan. Tetapi waktu ia datang pada milik kepunyaannya, milik kepunyaannya mengatakan no thank you. No thank you itu sebetulnya terlalu sopan ya. Karena mereka katakan apa? No and we have to kill you. Yeah. No and we have to get rid of you. No and we don't want you to rule over us ever. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan no thank you gitu ya. No but please die.
Saudara pernah pikir bahwa ini sebetulnya menggambarkan tragedi dari seluruh manusia. Pertama, manusia tidak mau mengenal Tuhan penciptanya. Tapi bahkan orang-orang yang seharusnya mengenal Tuhan penciptanya pun menolak dia. Dan kita akhirnya menemukan saudara melalui ayat-ayat ini bahwa alasan utama orang menolak terang yang datang ke dunia, the light of the world, hari ini, abad 21 dengan segala kecanggihannya. Dengan alasan mengapa orang menolak terang dunia, the light of the world pada zaman Yesus, itu sebetulnya sama. Sudah tahu kenapa apa alasan utama kita menolak Yesus? Bukan karena gereja kurang dampak di masyarakat. Bukan karena gereja korup dan mengecewakan banyak orang. Bukan karena peperangan berdasarkan agama dan kepercayaan. Alasan manusia dulu sampai sekarang menolak terang yang datang ke dalam dunia adalah karena kita membenci terang itu. Karena kita mencintai dosa, mencintai kegelapan seperti yang kita akan lihat di ayat-ayat di bawahnya. Kita membenci terang itu karena terang itu mengekspos keberdosaan dan kegelapan kita. Terang itu mengekspos bahwa saudara dan saya itu butuh diselamatkan dan tidak ada pengharapan lain. Saudara, alasan mengapa kita dan manusia terus berdosa adalah bukan karena mereka kurang informasi, bukan karena mereka kurang konsekuensi, bukan karena mereka punya low self esteem, bukan karena mereka datang dari latar belakang keluarga yang jelek. Alasan saudara dan saya terus berdosa dan berdosa adalah karena kita mencintai dosa. We sin because we love to sin. Itu sebabnya dunia tidak mengenalnya. Umat kepunyanya menolak dia. Kalau saya boleh tarik sedikit saudara aplikasi. Saudara betul gereja, termasuk gereja kita dan khususnya gereja kita gitu ya. Kita harus mengakui bahwa kalau kita berbuat salah. Waktu kita mess up. Tetapi saudara pernah pikir enggak? Dan saya bicara sekarang khusus bagi saudara yang tidak mencintai Tuhan, belum mencintai Tuhan, hanya pura-pura ke gereja, cuman setor muka hari Minggu atau whatever it is. Boleh nggak saya bertanya bahwa mungkin atau kemungkinan besar salah satu alasan utama mengapa saudara tidak mau percaya Yesus itu sebetulnya bukan karena salah gerejanya. Tetapi karena saudara tahu waktu saudara datang ke gereja, waktu saudara ada di tengah umat Tuhan, kegelapanmu itu terekspos. Engkau ada di tengah orang-orang yang saya tahu nggak perfect, saudara. Saya tahu diri saya dan jemaat saya sendiri. Kita we are not a perfect bunch gitu ya. In fact kita punya hashtag di situ kan. No perfect people allowed. Tapi poin lain nih, mungkin bagi sebagian dari saudara, the reason saudara tidak mau terlibat, tidak mau datang, atau tidak mau menjadi bagian dari gereja Tuhan, karena saudara tahu saudara akan ada di tengah-tengah orang yang melalui tutur kata, gaya hidupnya, keterbatasan mereka itu akan mengekspos dosamu. Dan Yesus sendiri mengatakan bukan, sama seperti mereka melakukan aku, mereka juga akan melakukan engkau. Saudara, kalau Yohanes 1 berhenti di sini, saudara dan saya tidak punya pengharapan. Ini makanya saya bilang, God gives a life that is impossible. By nature, dari sononya, by default, setiap kita adalah seperti orang-orang yang impossible. Yang rapuh dan rusak, yang menolak Tuhan, dan seperti artikel di atas ya, kita mau a new life without sacrificing everything we have. Tapi puji Tuhan saudara, that's not the end of the story. Tadi saya bilang apa? Accessible, impossible, terakhir incredible. Thank you yang ingat ya. Jadi God gives us a new life that is a life that is incredible. Tetapi what a wonderful news. Ya, dari situasi yang tidak mungkin kita bisa keluar dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri, dikatakan situ tetapi. Saudara, saya di rumah mungkin punya 5 atau 6 komentari Injil Yohanes. Dan setiap kali saya beli atau dapat, saudara tahu saya punya kebiasaan nggak tahu dari tahun kapan. Yang saya lakukan adalah selalu mencari apa yang dia katakan tentang Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Salah satunya karena saya nggak tahu udah baca ayat ini
berkali-kali sama puluhan tahun. Setiap kali saya baca ayat ini bagi saya selalu fresh. Selalu clear, selalu menguatkan kembali, mengingatkan kembali apa sih alasan saya dan kita menjadi orang Kristen, menjadi mengikut Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, kata kuasa di situ adalah kata power, kata privilege, diberikan semacam kehormatan. Baru semalam di keluarga waktu saya dan istri dan anak share tentang firman Tuhan, satu poin yang saya coba jelaskan adalah ini. Kalian tahu kenapa kita terus berdosa, membangkang melawan Tuhan, menolak Tuhan? Sebetulnya sekali lagi bukan karena kita kurang informasi, kurang didikan dan segala macam, tapi because by default we belong to the wrong kingdom. Ya. Kita adalah bagian dari kerajaan yang salah. Kita dari mulanya seperti artikel di depan itu kita bagian dari kerajaanku sendiri. I want to rule my own kingdom. Ya. Tetapi bukan itu yang Yesus lakukan, bukan. Dia sebagai raja sekali raja, dia malah merendahkan dirinya menjadi manusia supaya saudara dan saya mempunyai akses dari situasi kita yang impossible, yang mustahil, untuk punya keselamatan yang incredible. Saya suka dengan kutipannya C.S. Lewis di bukunya Mere Christianity, dia bilang ini. Thank you. The Son of God became a man to enable men to become sons of God. Ya. Anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Anak Allah menjadi manusia untuk memampukan manusia menjadi anak-anak Allah. Saudara pernah pikir gak ini adalah perubahan identitas yang sangat-sangat radikal. Tahun 2007 majalah Time Magazine, saudara mungkin tahu setiap tahun Time Magazine itu di awal tahun itu ada cover ya, Person of the Year. Setahu saya Barack Obama pernah masuk situ, bahkan Putin sebelum Putin yang sekarang juga pernah masuk situ. Tahun 2007 saudara tahu siapa Person of the Year tahun 2007 Januari? You. You are the Person of the Year. Ya. Dan salah satu alasannya adalah sekarang kamu yang punya kontrol terhadap what you see, what you watch, what you enjoy. Ya. It's all under our control. Kalau saya buka YouTube dan kalian buka YouTube, akan muncul adalah tayangan dan jumlah recommended view yang berbeda karena semuanya di customize for me. Ya, kalau lihat Spotify kita, saya punya dan kalian punya kan berbeda. Kalau kita lihat Facebook, Instagram feed kita berbeda. Kenapa? Karena it's all about you. You are the center. Ya, mari rayakan your kingdom, your achievement dan segala macamnya. Itu sebabnya artikel yang saya kutip di atas tadi populer di zaman sekarang. How to start a new life without sacrificing everything you have. Tetapi itu begitu bertolak belakang dengan apa yang Allah lakukan, bukan? Saudara, berapa dari saudara yang nonton Coronation-nya King Charles? Ada ya, kalau saudara nggak tahu itu apa, please Google gitu ya, Coronation King Charles. Jadi singkat cerita, setelah meninggalnya Ratu Elizabeth tahun lalu, anaknya yang kalau istilahnya next in line gitu ya, Charles itu menjadi raja dan dimahkotai. Nah, saudara tahu waktu dia dimahkotai, dia di mahkota yang dia pegang, yang diberikan di kepalanya itu namanya St. Edward's Crown. Beratnya 2,3 kilo, terbuat dari emas murni. Di mahkotanya itu ada 444 gemstones, batu mutiara, dan kalau saudara tahu mutiara, saya nggak tahu tapi saya bacain aja, termasuk batu ruby, sapphires, garnets, and tourmalines. Pokoknya keren gitu ya. Dan kita mungkin nggak kebayang apa sih hubungannya sama khotbah ini gitu ya. Tapi saudara, ini saya saudara tahu setiap dari kita itu sebetulnya kayak Little King Charles. Nah, saudara setiap saudara yang ketawa, that's how God thinks about you. Ya. Lucu, gue pakai mahkotanya King Charles. Saya harap saya nggak ini nggak kena sanksi dari sinode gitu ya. Saudara lihat saya ketawa ya. Saudara pernah pikir Tuhan tuh ketawain kita tiap hari, ya.
Karena tiap hari dengan waktu kita marah, waktu kita ketawa, the way kita run our life itu sebetulnya seperti Raja Charles kecil berlarian dalam hidup kita. Serve me, look at me, be me, why don't you agree with me? Itu hidup kita bukan? Kita memang gak petantang-petantang bilang akulah raja atas segala sesuatu, tapi cara kita hidup menunjukkan bahwa kita mau menjadi raja kecil atas kerajaan kecil hidup kita. Itu yang dimaksud dengan how to start a new life without sacrificing everything you have. Life is all about me. Tapi saudara perhatikan apa yang Allah lakukan. Saudara kalau pikir, tadi saya katakan King Charles itu bisa jadi king karena dia next in line kan. Itu jabatan raja itu bukan jabatan yang saudara bisa datang ke Buckingham Palace itu bilang, saya mau apply dong jadi raja berikutnya. That's not how it works. Ya, saudara bisa jadi ajudan, supir, ya page boy, ya yang kerjaan-kerjaan lain. Tapi saudara nggak bisa masukin lain. In fact, gara-gara coronation saya baca satu artikel yang bicara kalau nggak salah tentang Princess Alexandra kalau nggak salah. Dia itu 53rd in line. Saudara tahu maksudnya ya. Jadi kalau King Charles mati, lalu William, lalu pokoknya yang dekat-dekat meninggal sampai ke 52 meninggal semua. Baru dia yang ke 53 bisa itu karena dia masih terkait secara darah. Nah saya kemarin tanya sama anak-anak saya, jadi gimana cara kita untuk jadi bagian dari itu? Ya mereka bilang ada few things. You need to be adopted. Oke, siapa yang mau adopsi kamu? You need to get married with one of them if you are lucky gitu ya. So hard untuk jadi bagian dari kerajaan yang begitu kecil dan terbatas di pulau yang kita nggak tahu di mana gitu ya. Tapi perhatikan, semua orang yang menerimanya diberinya privilege, kuasa, otoritas menjadi anak-anak Allah. Do you see how easy it is? Dunia mengatakan how to start a new life without sacrificing everything you have. God gives us a new life by sacrificing everything He has. Allah memberikan kita hidup baru dan memberikan semua yang dimiliki. Itu sebabnya ayat terkenal di Injil yang sama bukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya saudara, waktu kita di situ dikatakan ya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini bukan sekedar percaya, ini artinya adalah merangkul dia secara full, believing into. Ya. Dan juga di situ katakan percaya pada namanya. It's very interesting dia pakai istilah percaya pada namanya. Karena setiap orang yang ngerti perjanjian lama tahu gitu ya. Setiap kali Alkitab berbicara tentang the name of God, itu bukan sekedar namamu siapa ada name tag-nya gitu ya. Atau di KTP ada namanya. Tetapi bicara tentang seluruh karakter, pribadi, tindakan. God as He revealed Himself in the Word. Jadi waktu dikatakan dia percaya dalam nama, artinya kita merangkul Yesus for all He is. Sebagai anak Allah, Tuhan, penguasa juru selamat. Saya sering sekali pakai ilustrasi ini, sorry kalau saudara udah bosan dengarnya. Itu mungkin the closest yang kita bisa alami di dunia ini adalah waktu saudara menyaksikan atau buat saudara mengalami mengucapkan janji pernikahan. Waktu saudara mengatakan I do, aku bersedia menikahi si A atau si B. Saudara pada dasarnya menikahi dia bukan untuk dapat status merit dan aku sekarang Mr. atau Mrs. ini. Tapi saudara menerima dan merangkul that person for all he and she is. Saudara itu artinya percaya dalam namanya. Tapi problem kita bahkan orang Kristen hari ini kita sama seperti vision board di sana. Yang di tengah itu tetap saya. Christian Tirta gitu ya. Terus ada keluarga, ada pekerjaan. Kalau saya pendeta ada pelayanan gitu ya. Tapi tengah-tengahnya tetap saya gitu. Ya. It's still me. Saya nggak masih mau lepas this crown. Ini gak sebagus yang aslinya pastinya. Ya. Karena dari kertas dan baru di print. Tapi anyway, the point is the same gitu ya. Tuhan ngetawain kita tiap hari, setiap kali kita kayak gitu saudara. Itu sebagai saudara, waktu kita bicara soal keselamatan dalam iman Kristen, itu bukan soal behavior kita saja. Dan juga bukan soal kita behave in such a way supaya Tuhan selamatin kita. Tetapi karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, karena kita adalah anak-anaknya, maka kita harus behave sesuai dengan identitas kita. Maka di situ katakan kan, yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan secara jasmani, artinya bukan melalui effort atau usaha manusia, melainkan dari
Allah. Kita akan lihat ini secara detail nanti begitu kita sampai ke Yohanes 3. Tapi sekarang poinnya adalah ini. Bahwa the fact bahwa saudara bisa mau istilahnya meletakkan mahkotamu gitu ya. Dan memberikan mahkota ini kepada Kristus. Dan menjadikan dia pusat hidupmu. Di mana seluruh agenda hidupmu yang lain itu terpancar. Itu bukan karena saudara datang ke gereja yang baik. Bukan bahkan karena saudara dengan khotbah saya. Bukan karena apapun itu. Tetapi karena Allah melahirbarukan hatimu. Pernah gak saudara pikir? Ini sebabnya saya bilang the life-nya itu incredible. Luar biasa. Out of this world banget gitu. Karena setiap kita by default itu impossible. The fact bahwa saudara dan saya sampai hari ini masih percaya, mengikut, mencintai, berusaha hidup bagi Yesus. Bergumul dalam dosa, mengejar kebenaran. Tahukah saudara? That's because you have been born of God. Karena Allah telah mengubah hatimu. Karena Allah sudah memberikan segala sesuatunya sehingga engkau bisa melihat Yesus sekarang menjadi berharga. Saudara, nanti setelah khotbah ini kita akan menyanyikan lagu yang judulnya Who You Say I Am. Saya mau mengingatkan liriknya. Di situ katakan, who the Son sets free, oh is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house there's a place for me. Terus sekali lagi dari Injil Yohanes juga gitu ya. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, Yohanes 14. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. Who am I? I am who you say I am. Saudara, Allah memberikan pada kita hidup yang accessible. Tidak tersembunyi, tidak mistis dalam arti kita harus punya pengalaman tertentu. Tetapi secara publik diproklaim melalui sejarah umatnya sampai hari ini. Allah memberikan kita hidup yang impossible, artinya tidak dibentuk oleh apa yang populer atau yang membawakan keuntungan bagi kita, tetapi apa yang betul-betul true, betul-betul real, the true light has come. Dan Allah juga memberikan pada kita hidup yang incredible, bukan datang karena kemampuan usaha kehebatan kita, tetapi diberikan melalui anugerah di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, ini sebetulnya konklusi yang paling simpel dari khotbah hari ini gitu ya. God gives a new life to all who believe in Jesus. Maukah saudara punya hidup yang baru ini? Maukah saudara memperbarui hidup ini? Datang pada Yesus. Rangkul dia. Entah untuk pertama kali, entah itu untuk ke-1000 atau ke-7 kalinya. Dia telah datang. Jangan tolak dia. Believe in him. Mari kita berdoa.